Baik, mari sama-sama kita sambut. Inilah paslon 01 dengan calon ketua OSIS Siti Zahra dari kelas 11 MP1 dan wakil ketua OSIS Ilham Rizky Saputra dari kelas 10 AKL. Pada paslon 01 dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini untuk paslon 1. Untuk paslon 1 silakan di sisi kanan. Ini dia paslon 01 dengan calon ketua OSIS dengan Siti Zahra dan wakilnya Ilham Rizky Saputra. Boleh dadah dulu. Oke, baik, inilah kita tunggu-tunggu. Selanjutnya adalah paslon 02 oleh saudara wakil calon ketua OSIS Muhammad Naufal dari kelas 11 AKL dan wakil ketua OSIS Anissa Nur Sabia. Wakilnya kami persilakan. Ini dia calon paslon dari 02. Dipersilakan. Mana suaranya nih paslon 02 nih? Boleh dada dulu pada penggemarnya. Baik, nah untuk selanjutnya nanti kita sama-sama mendengarkan sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Budaya pada Bapak Santoso SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Pak Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan SMK Budaya ini dalam rangka satu kegiatan, yaitu untuk melaksanakan proses pemilihan pengurus OSIS, yaitu ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode tahun 2025-2026 yang akan datang atau periode berikutnya. Jadi anak-anakku sekalian, kepada kepengurusan OSIS. Jadi OSIS ini dibentuk sangat penting. Adanya OSIS menjadi ujung tombak dari segala kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Jadi kalian di sini nanti akan menentukan siapa yang akan menjadi ujung tombak pemimpin OSIS pada tahun yang akan datang. Ya, ini di sini ada 2 pasangan calon. Jadi di sini juga kita ya bisa menentukan siapa nanti ya kedepannya yang kira-kira mampu untuk meneruskan kepengurusan OSIS menjadi lebih baik. Ya, yang pertama ini ada pasangan Siti Zahra dan Ilham Rizky Saputra. Kira-kira yang mendukung coba tepuk tangan. Ya. Nah, yang kedua ada pasangan Muhammad Naufal Anissa Nur Syahbania. Coba. Nah, tentu saja nanti kalian akan melihat kedua pasangan calon ini ya di dalam menyampaikan visi misinya. Jadi visi misi. Nah, dia tetangga kamu, lalu kamu pilih. Jangan hanya seperti itu. Tapi lihat bagaimana dia nanti memimpinnya. Dilihat bagaimana visi misinya,
bagaimana ya kepribadiannya. Jadi jangan hanya karena atas dasar suka dan tidak suka saja, tapi lihat nanti bagaimana cara berbicaranya, cara menyampaikannya seperti apa. Nanti kalian bisa nilai dari situ, dan setelah itu kalian baru menentukan pilihan. Jadi anak-anakku sekalian yang sekarang masih kelas 10, nanti juga kalian akan menjadi bagian dari estafet kepemimpinan OSIS. Jadi yang sekarang kelas 10. Sesi pertama ini adalah nanti debat, adalah menyampaikan visi dan misi dari masing-masing calon. Jadi nanti diharapkan kalian menyimak dari masing-masing visi-visi dari setiap paslon, dan nanti untuk setelah menyampaikan visi dan misi, kami persilakan nanti kalian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing calon. Dan nanti untuk sesi pertanyaan, ada pertanyaan dari siswa dan juga nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Jadi nanti untuk para paslon juga untuk menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-temannya dan juga dari pertanyaan Bapak Ibu Dewan Guru. Baik, kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan penyampaian visi misi dari masing-masing paslon. Sebelumnya yang dukung paslon 1, mana suaranya? Yang pilih paslon 2. Oke, mungkin sudah ada yang memiliki pilihan, tapi mungkin ada yang masih belum memiliki pilihan. Mungkin dengan menyampaikan visi misinya makin kuat pilihannya dan sudah memiliki tentuan pemilihan OSIS dan wakil OSISnya. Oke, untuk itu, untuk sesi pertama yaitu menyampaikan visi dan misi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026 kepada paslon 01, yaitu Saudara Siti Zahra dan Ilham Rizky Saputra. Kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat pagi untuk para Bapak Ibu Guru Dewan Guru serta sekalian. Izinkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Zahra dari kelas 11 CPLB 1 mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya Ilham Rizky Saputra dari kelas 10 AKL mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS di tahun 2025-2026. Terima kasih. Di sini izinkan kami untuk memaparkan seputar visi dan misi kami, terutama dari saya yang mulai dengan memaparkan visi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS menjadi wadah yang inspiratif bagi siswa dan siswi untuk tumbuh percaya diri dan berintegritas yang tinggi, untuk meminimalisasikan rasa percaya diri yang kurang. Jadi kita di sini akan membantu para siswa dan siswi sekalian untuk meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dan berlandaskan moral agama yang tinggi. Misinya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin, aman dan nyaman. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan budaya asli. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan siswa dengan mengadakan ajang lomba dalam bentuk akademik maupun non akademik. Contoh ajang lomba dalam akademik adalah visi, pidato dan lain-lainnya. Untuk bidang non akademik, mungkin kita akan mengadakan ajang lomba seperti basket, futsal, voli dan lain-lainnya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu visi dan misi kami yang bisa kami paparkan. Selanjutnya akan kita kasih ke MC lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, untuk itu mana suara dari calon pemilih
01. Kayaknya 02 nggak mau kalah juga nih. Untuk itu kita langsung persilakan kepada paslon 02 sebagai calon ketua OSIS yaitu Muhammad Noval dan wakil ketua OSIS Anissa Nur Sabrania. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Selamat pagi juga untuk para dewan guru, bapak ibu guru yang saya hormati. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, kelas 11 HKM. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS periode 2025-2026. Dan perkenalkan, nama saya Anissa Nur Sabrania dari kelas 10 AKL mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Adapun dari visi misi kami yang pertama yaitu visi. Visi kami adalah mewujudkan siswa-siswi SMK Budaya memiliki karakter B4. Apa sih B4 itu? B4 merupakan berakhlak mulia, bertanggung jawab, berkepemimpinan, dan berprestasi. Ada pula misinya sebagai berikut. Misinya yang pertama yaitu membiasakan sikap sopan santun, hormat terhadap guru, orang tua, dan juga sesama teman. Nah, hal ini dapat kita terapkan melalui 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan kita sebagai warga SMK Budaya dapat saling mengingatkan untuk selalu menerapkan 5S tersebut. Yang kedua, melatih siswa-siswi SMK Budaya untuk berani mengakui kesalahannya dan memperbaikinya dengan sikap yang bijak. Yang ketiga, yaitu membentuk budaya saling menghargai dan mendukung antar siswa agar lahirnya pemimpin yang adil, beretika, dan bijak. Yang keempat, membangun potensi dan bakat siswa-siswi SMK Budaya sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan yang kelima, kita akan memberikan apresiasi terhadap siswa yang berprestasi. Kurang lebihnya visi misi kami seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dari paslon 02. Sekali lagi mana suaranya nih? Calon pemilih 02. Kayaknya masih ada yang belum menentukan pilihannya nih, ya. Tapi kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi nanti kami persilakan kepada seluruh siswa-siswi SMK Budaya untuk menanyakan tentang apa yang tadi sudah disampaikan visi misi dari masing-masing paslon. Untuk sesi pertama kita buka 5 pertanyaan dari masing-masing siswa-siswi. Boleh tingkat 10, 11, dan 12 silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya, atau mungkin sudah ada yang mau mempertanyakan, silakan untuk angkat tangan. Nanti boleh ditunjukkan untuk paslon 1 atau paslon 2 atau untuk masing-masing paslon. Jadi nanti untuk masing-masing paslon silakan menyimak masing-masing pertanyaan dari setiap pertanyaan teman-temannya. Untuk siapa tadi? Aura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Citra Hidayah. Saya dari kelas 11 AKL. Saya izin bertanya, bagaimana caranya BK atau bimbingan konseling akan menghadapi serta mengasih solusi tersebut? Kalau anak-anak takut untuk berbicara ke BK itu bagaimana? Dan bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaan untuk paslon 1 atau 2 atau untuk kedua-duanya? Untuk paslon 1. Untuk paslon 1. Tapi boleh nanti paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya, mungkin nanti ada jawaban tambahan. Boleh diulang pertanyaan? Mohon maaf, ini untuk dua-duanya aja. Oh, dua-duanya. Mungkin masih
belum ada pilihan jadi boleh. Silakan diulang pertanyaannya untuk paslon 1 dan 2 diperhatikan disimak. Ya, pertanyaannya, bagaimana caranya BK atau bimbingan konseling akan menghadapi serta mengasih solusi tersebut? Kalau anak-anak takut untuk berbicara ke BK itu bagaimana? Dan bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka? Terima kasih. Untuk paslon 1 dan 2 dipahami pertanyaannya. Baik, mungkin kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya silakan, ada yang mau menanyakan lagi? Silakan, tadi mic-nya di depan ya. Ada pertanyaan itu, ini dulu, kata Rahman dulu. Semoga dia ganteng ya, karena tadi syarat dulu ya, apa namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Cantika dari kelas 12 AKL. Saya ingin bertanya kepada paslon 2. Apa upaya kalian dalam mengembangkan bakat siswa selain melalui ekstrakurikuler maupun perlombaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon 2 sudah dipahami. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau nanya tadi siapa? Berarti ya, silakan. Sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya untuk kedua calon. Oh iya. Nama saya Muhammad Fatih Susila dari kelas AKL. Saya mau tanya bagaimana caranya untuk melakukan pengembangan terhadap siswa dalam keterampilan dan seni. Jadi dua paslon. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana caranya untuk melakukan pengembangan terhadap siswa dalam keterampilan dan seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Mau dijawab dulu atau kita lanjut ke 4 pertanyaan selanjutnya? Ada yang mau dijawab dulu? Baik, kalau begitu kami persilakan untuk masing-masing paslon menjawab. Mungkin kita mulai dari paslon 02 dulu, karena tadi yang menyampaikan visi-visi itu paslon 1 untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai dari paslon 02. Dipersilakan. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Aura. Jadi untuk kita mengetahui bahwasannya anak tersebut sedang memiliki masalah dan takut untuk berbicara ke BK, itu bisa kita himbau pada mereka bahwasannya semua masalah nggak harus dipendam sendiri dan kita harus bicarakannya pada guru yang bertanggung jawab di bidang tersebut, yakni bimbingan konseling. Dan dari situ kami para OSIS mungkin akan langsung menyampaikannya ke guru tersebut, karena itu batas dari kami untuk mengetahui pribadi siswa-siswi di SMP Budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya telah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aura, yaitu seputar pertanyaan bagaimana caranya BK memberikan solusi terkait siswa yang kurang percaya diri dan bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka. Baik, terutama bagaimana kalau cara kita tahu nih siswa tersebut nggak percaya diri, mungkin kita bisa melihat bagaimana cara mereka bersosialisasi pada lingkungan sekitarnya. Terutama bagaimana cara mereka berbicara pada teman sebaya mereka dan bagaimana cara mereka menyikapi suatu hal. Biasanya siswa yang kurang percaya diri cenderung untuk diam
dan malu untuk bersuara ya. Jadi upaya kami sebenarnya kita nggak bisa langsung menangani karena itu sudah termasuk ke ranah BK yang dimana itu bukan lagi ranah kami. Tapi kami sebagai OSIS hanya bisa meyakinkan dan mengarahkan prosedur tersebut supaya tersampaikan dengan baik kepada BK, dan untuk solusi akan ditangani oleh BK sendiri atau bahkan bisa saja melibatkan wakil kesiswaan jika masalah tersebut kurang bisa atau mungkin belum tepat dan belum bisa menemukan solusinya oleh BK. Seperti itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mana calon pemilih 01 soalnya? 02. Masih banyak juga pemilih 01. Baik, untuk selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua dari masing-masing calon, silakan untuk dimulai dari paslon 01 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. 03. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Fadli. Bagaimana caranya untuk melakukan pengembangan terhadap siswa dalam keterampilan dan seni? Untuk keterampilan, alhamdulillah kita memiliki ekskul marching band. Dalam marching band, siswa-siswi mampu melatih kekompakan dan keterampilan. Dan untuk seni, mungkin kita akan mengadakan ajang lomba seperti azan, kaligrafi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Baik, lalu selanjutnya pada paslon 02 untuk memperkenalkan jawaban dari pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karatu, yang dimana Karatu menanyakan upaya kita tentang mengasah bakat siswa selain dari ekskul dan perlombaan. Kita akan mengadakan program yang namanya Ajang Bakat, yang dimana siswa dapat mengasah kembali bakat-bakat yang dimiliki dan juga percaya akan mereka memiliki bakat yang dipendam. Jadinya ketika kita mengadakan program tersebut, mereka bisa menampilkan bakat-bakat mereka bahwasanya mereka memiliki bakat yang tersendirinya. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara Fadli. Bagaimana cara pengembangan siswa dalam keterampilan dan seni? Jadi dalam keterampilan di sini kita ada ekskul, baik itu olahraga kayak voli, basket, futsal, dan lain sebagainya. Dan untuk yang seni ini kan kebetulan kita belum ada. Jadi nanti kalian bisa memberikan aspirasi pada kita untuk mengadakan entah itu ekskul kaligrafi, menggambar, dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi nanti kita bicarakan, lalu setelah disetujui baru kita wujudkan hal tersebut. Terima kasih. Yang mau tepuk tangan jangan ragu-ragu, silakan. Jangan ragu-ragu, tepuk tangan gratis semuanya. Baik, sepertinya masih ada beberapa pertanyaan dari teman-temannya. Silakan sekali kami buka untuk pertanyaan-pertanyaan dari para siswa ini. Ya, silakan. Ini dulu, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Busirianti dari kelas 12 FLB. Di sini saya ingin bertanya untuk paslon kedua. Di dalam misi kalian terdapat membentuk budaya saling menghargai dan mendukung antar siswa. Bagaimana cara kalian untuk membentuk budaya saling menghargai dan mendukung antar siswa? Terima kasih. Boleh kita tampung dulu pertanyaan tadi yang mau nanya? Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira. Saya akan bertanya pada paslon 2. Kelas 11 MPLB 1. Bagaimana cara membiasakan sikap sopan, santun, dan hormat selain dari penerapan 5S? Baik, di pertanyaan paslon 2.
Ya, silakan kakaknya. Dikasih ke belakang ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 12 MPLB. Ingin bertanya kepada paslon nomor urut 2. Di dalam visi kalian terdapat penerapan B4. Salah satunya yaitu bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Terima kasih. Jadi selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Jadi apa? Oh ini silakan. Kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazia Anissa dari 10 MPLB 1. Ingin bertanya buat paslon 1. Bagaimana caranya untuk merealisasikan minat, bakat, serta hobi siswa yang tidak tersalurkan dengan baik karena kurangnya wadah untuk menyalurkan dalam beberapa eskul? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk itu, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita tampung dulu? Oh, masih banyak. Berarti kita tampung dulu ya. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dulu biar nggak terlalu banyak. Baik, tadi mulai dari paslon 1 untuk menjawab. Sekarang kita mulai dari paslon 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. Bagaimana budaya saling menghargai dan mendukung siswa dan cara mewujudkannya? Jadi di sini kita bisa mewujudkan dengan cara seperti tadi, 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Lalu selain dari itu bisa kita wujudkan dengan menjaga lisan, terus menjaga batasan orang-orang lain, lalu tidak menjelek-jelekan sesama teman. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, nanti selanjutnya paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jazia. Bagaimana caranya untuk merealisasikan bakat dan minat karena kurangnya wadah untuk menyalurkan? Menurut saya, keterbatasan ekstrakurikuler bukan menjadi penghalang kalian untuk terus tumbuh berkembang. Jadi dengan batasan itulah yang ada kita bisa mengeksplor hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui dan bahkan bisa memunculkan keterampilan yang baru yang selama ini belum kita sadari gitu. Jadi kami sebagai OSIS bukan hanya bisa tapi kita usahakan untuk mengasih wadah yang baik untuk kalian mencorehkan segala prestasi kalian. Jadi bukan soal seberapa banyak wadah yang ada, tapi seberapa baik kalian memanfaatkan wadah yang ada untuk terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Syakira yang dimana cara penerapan selain dari 5S, yaitu kita bisa dengan cara saling menghargai sesama teman dan juga menjaga lisan dan juga menjaga batasan-batasan kita, dan juga kita pastinya kita akan berperilaku ataupun bertingkah yang harusnya kita lakukan. Jadi sebelum kita bertingkah kita harus berpikir terlebih dahulu apakah itu baik atau benar, apakah orang-orang akan merasa tersinggung atau tidak. Jadi kita harus selalu menjaga perasaan orang lainnya juga. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan ada lagi. Untuk paslon 1 masih ada pertanyaan? Untuk paslon 2 dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky, yang dimana dia bertanya bertanggung jawab itu maksudnya apa. Jadi tanggung jawab sendiri itu adalah sesuatu konsekuensi yang kita lakukan atau perilaku. Jadi akibat dari perilaku kita, yang dimana kita harus menanggung jawab itu semua
atas apa yang kita lakukan. Nah, di sini juga bisa sebagai bertanggung jawab menjaga amanah dari guru maupun orang tua atau menjaga sebuah rahasia mungkin. Intinya bertanggung jawab itu merupakan sebuah karakter yang penting yang harus kita bangun untuk menjadi generasi yang emas. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Mungkin kita akan buka satu atau dua pertanyaan dari siswa dan mungkin nanti satu atau dua pertanyaan juga dari Bapak Ibu dulu. Kita persilakan dulu untuk Bapak Ibu dulu ya. Bapak Ibu dulu mungkin ada yang berbicara dari Bapak. Silakan pada Bu Wila. Mungkin masing-masing pertanyaan di belakang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk bertanya untuk paslon 1. Kan di sini paslon 1 ini misinya menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin dan nyaman. Nah, bagaimana caranya membangun kesadaran siswa teman-teman di sini? Sedangkan saya atau kita nih sebagai guru tuh setiap hari kena capek buat bilangin mereka kayak buang sampah jangan sembarangan, baju jangan lupa dimasukin segala macem. Nah, terus bagaimana nih cara kalian buat membangun kesadaran mereka ini? Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, jadi bicara tentang Pak Haji, Pak Okan, Pak Afif, Bu Dirjen tahu dulu. Kami ini belum masuk. Oh, Bu Devi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon 1 dan 2 pertanyaan sama. Bagaimana kalian sebagai ketua OSIS sama OSIS menumbuhkan citra yang bagus tentang SMK Budaya kepada masyarakat luar agar SMK Budaya menjadi maju? Terima kasih. Dimengerti paslon 1 2 untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu dulu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Jadi kita serahkan ke siswa-siswi satu atau dua pertanyaan yang ingin saya silakan. Pada siswa ya 1 2 pasnya juga. Ya silakan. Tadi siapa angkat tangan nih? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinya Natasha dari kelas 10 AKL. Saya izin bertanya kepada paslon 2. Pertanyaannya adalah, divisi kalian ingin mewujudkan karakter siswa yang berkepemimpinan. Apa yang dimaksud dan berkepemimpinan itu? Sekian, terima kasih. Selanjutnya tadi Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulia dari kelas 12 AKL. Saya mau nanya kedua paslon. Kalau guru baru didik kalian, tapi siswa banyak yang setuju, kalian bakal tetap jalan atau berhenti? Dan bagaimana strategi realistis kalian? Terima kasih. Dimengerti paslon 1 2 ada pertanyaannya. Baik, kalau begitu, kalau sudah siap, kita persilakan untuk paslon 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Adila, caranya untuk membangun kedisiplinan dan kesadaran siswa bagaimana? Caranya itu menegur dan menasehatinya. Bila teguran dan nasihat tidak mereka bisa cerna, maka itu di atas tanggung kamu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menambahkan jawaban dari Ilham. Untuk cara menumbuhkan kesadarannya, kita bisa mulai dari lingkup kecil, terutama di dalam kelas. Kalau dari cara saya yang bisa saya lakukan, biasanya saya menahan handphone para siswa dan siswi setelah bel pulang dan memastikan mereka sebelum mengambil handphone dan pulang untuk mengangkat kursi dan setidaknya ambil 3 sampai 4 sampah untuk dibuang. Jadi di situ juga kita nggak belajar cuma tentang cara mereka untuk mendapatkan handphone yang mereka inginkan, tetapi menumbuhkan tanggung
lingkungan sekitar, dan membantu juga untuk teman-teman yang piket lebih mudah, dan membantu petugas kebersihan lebih mudah. Baik, terima kasih. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bu Devi. Bagaimana cara kita OSIS menumbuhkan citra yang baik untuk di luar sekolah supaya SMA budaya dipandang menjadi lebih maju? Jadi ini kita bisa ubah dari internal OSIS itu sendiri. Bagaimana cara OSIS menyikapi suatu masalah, bagaimana cara OSIS untuk gaul, dan bagaimana cara OSIS untuk bersikap. Itu bisa kita lakukan dari diri kita sendiri para OSIS. Dari kesadaran itu bisa muncul citra yang baik di luar sekolah. Seperti itu kurang lebih, Bu. Baik, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Dan nanti untuk paslon 2 begitu pertanyaan yang ada, langsung dipertanyakan. Izinkan saya menjawab dari saudara Alvinja. Bagaimana karakter siswa yang berkepemimpinan itu? Jadi berkepemimpinan itu dibagi menjadi dua. Ada berkepemimpinan atau sifat kepemimpinan atas diri kita sendiri maupun atas kelompok yang kita pimpin. Nah, untuk yang diri kita sendiri ini adalah bagaimana cara kita menakodai kehidupan kita. Contoh di sekolah yakni kan banyak pergaulan. Kita bisa memilih pergaulan yang bermanfaat untuk hidup kita untuk kedepannya. Lalu yang untuk berkepemimpinan dalam hal kelompok itu adalah bagaimana cara kita mengarahkan, memengaruhi, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Masih ada pertanyaan dari paslon 2? Ibu? Ya, silakan paslon 2. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Zulia, yang dimana kalau guru tidak mendukung suatu program, tetapi siswa mendukungnya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, kita pastinya akan memastikan ataupun menanyakan hal tersebut, mengapa guru tidak mendukung programnya. Dan kemudian kita akan bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang manfaat-manfaat dari program tersebut, supaya mungkin guru akan merasa tersadar bahwa bisa kita jalankan programnya, ataupun kita bisa mencari ide-ide program yang lain tetapi masih bisa masih nyambung ke program sebelumnya yang tidak disetujui. Begitu, terima kasih. Silakan di paslon 1 menyampaikan pertanyaan. Jawab pertanyaan dari saudari Julia. Guru nggak dukung ide, tetapi siswa mendukung. Bagaimana caranya merelasikannya? Caranya adalah meyakinkannya agar si guru yakin dengan ide kita. Yang penting yakin dulu. Untuk kesalahan kita bisa belajar apa evaluasi dari kesalahan sebelumnya. Terima kasih. Mari, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk paslon 1 dan paslon 02. Itu pertanyaan? Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Devi. Bagaimana sebagai ko-OSIS menumbuhkan citra SMK budaya kepada masyarakat luar? Terutama kita bisa dari lingkup sekolah itu sendiri. Bagaimana cara kita OSIS untuk terus menumbuhkan citra budaya, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar, seperti mulai dari prestasi kecil-kecilan sampai prestasi yang di luar sekolah. Untuk menumbuhkan citranya, kita bisa mengikuti ajang-ajang yang berkompetensi, yang bergengsi di luar sekolah, supaya bisa menumbuhkan citra budaya yang baik. Terima kasih. Untuk paslon 1 dan paslon 2 sudah dijawab semua pertanyaannya. Dan mudah-mudahan tadi sudah menyampaikan visi-visi dan pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab oleh masing-masing paslon. Tadi yang ada banyak pilihan, mudah-mudahan mulai ini ada sebuah pilihan kalian. Untuk itu kita acara selanjutnya langsung acara inti kita, yaitu pemilihan Proses Administrasi SMK Budaya periode 2025-2026. Untuk itu saya jelaskan dulu mekanisme pemilihan
pemilihan suaranya. Untuk pemilih nanti, kalau perhatikan, silakan kalian ke meja panjang ini untuk mengisi absensi dan mengambil surat suara. Nanti dari pemilihan surat suara, nanti ke bilik suara, memasukkan kotak suara dan ke tinta untuk bukti kalian sudah menentukan pilihan kalian. Jelas ya? Jadi nanti bergantian saja nggak per kelas. Jadi dari barisan terdepan terus sampai selesai. Jadi nggak harus per kelas ya, biar nanti perjalanannya lancar. Baik, untuk pemilihan pertama kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Budaya dan dilanjut oleh Bapak Ibu